Tempat kedua untuk membeli cincin kawin yaitu Miss Mondial. Jadi memang sebenarnya sih the power of kepepet jadi beli gitu. Oh ya, tips kali ini. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan sharing ke kalian tempat-tempat yang oke untuk membeli cincin kawin. Dalam judul kali ini aku akan bagi dalam 2 sesi, karena sebenarnya aku cukup banyak untuk survei tempat-tempat perhiasan khususnya diamond. Dan kalau misalnya aku bawakan ke dalam 1 sesi saja, mungkin akan menjadi terlalu kepanjangan ya materinya kali ini. Tapi jangan takut, karena aku bener-bener cuman bawain tempat yang menurut aku oke aja untuk membeli cincin kawin. Memang secara segi kualitas dan juga desainnya sebenarnya banyak banget yang menurut aku juga oke, tapi mereka itu nggak fokus di cincin kawin. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai, dukung aku dengan like dan subscribe channel ini ya. Dalam sesi ini aku akan bawakan 4 tempat, di mana tempat-tempat ini merupakan tempat yang cukup umum untuk ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Yang pertama, Frank & Co, di mana sebagai pencinta diamond, kita pasti tahu dong, Frank & Co ini terkenal dengan VVS and F quality diamondnya. Walaupun banyak sekali brand lain yang sekarang sudah mengikuti tren ini, yaitu dengan menggunakan VVS and F quality diamond. Nah, dari segi kualitasnya sendiri, udah dijamin dong dari brandnya sendiri, dia menyebutkan bahwa memiliki VVS and F quality diamond, pasti dari segi batunya sendiri dan diamondnya, dia oke punya. Dan kalau misalnya dari segi perhiasannya, menurutku dia itu memiliki kualitas perhiasan yang bagus juga. Definisi bagus untuk aku itu dia perhiasannya pasti halus dan juga kayak nggak bocel-bocel gitu sih. Jadi memang definisi bagusnya aku tuh seperti itu. Nah, kalau dari segi desainnya sendiri, Frank & Co ini memiliki desain yang timeless. Jadi kalau kalian yang memang suka model simple, kalian perlu datang ke Frank & Co ini. Khususnya mungkin kalau cowok-cowok pasti suka sih dengan model-model timeless dan juga simple. Namun dari segi harga, sangat disayangkan aku ngerasa Frank & Co ini cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Memang gak aneh sih, Frank & Co ini kan merupakan brand yang cukup umum dan juga udah punya nama sih di Indonesia ini. Jadi ya gak salah sih kalau mereka udah meningkatkan harga dari perhiasannya. Juga Frank & Co ini sering bekerja sama dengan desainer-desainer lokal. Ya pasti dong kalau mereka bisa bekerja sama dengan desainer-desainer itu, perhiasannya juga pasti akan menjadi harganya lebih tinggi. Next, tempat kedua untuk membeli cincin kawin yaitu Miss Mondial. Dimana Miss Mondial ini, kalau kalian tahu, dia itu merupakan satu grup dengan grup Frank & Co. Jadi sebenarnya grup Frank & Co ini masuk ke dalam PT Sentral kalau nggak salah. Dan dia itu sama juga dengan The Palace. Jadi Frank & Co, terus Miss Mondial, dan juga The Palace, dia itu dalam satu grup yang sama. Kalau nggak salah tuh justru dulu dia punya merek Mondial, dimana Mondial itu lebih membawa perhiasannya itu ke arahan high-end. Jadi memang yang mahal-mahal banget setahu aku tuh di Mondial. Yang pengen tahu juga, sebenarnya grup dari Sentral ini mengeluarkan merek khusus untuk perhiasan yang bukan diamond. Dia itu menyebutkan mereknya itu Hala Gold, di mana Sandra Dewi Gold, kalau kalian tahu, merupakan salah satu dari Hala Gold ini. Kalau dari segi kualitasnya sendiri, seperti aku udah sebutkan bahwa dia itu masuk ke dalam satu grup yang sama, tentu kualitasnya pasti sama-sama juga dong. Jadi memang kualitas dari baik batunya dan juga perhiasannya dia itu oke punya. Namun dari segi desainnya sendiri, karena brandnya berbeda, jadi memang arahannya itu agak sedikit berbeda. Dimana kalau aku merasa yang Miss Mondial ini, dia itu lebih anak muda dan lebih fashion. Jadi kalau cewek-cewek, kalau memang pengen punya kualitas yang sama dengan Frank & Co, tapi pengen model yang lebih lucu-lucu dan juga lebih fashion-fashion, aku saranin kalian ke Miss Mondial. Jadi memang Miss Mondial ini model-model yang kalau kita cewek-cewek, centil-centilan pasti lebih suka ke Miss Mondial. Dari segi harga, karena satu grup yang sama, aku sih ngerasa sama-sama aja dia cukup
tinggi juga dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Yang ketiga yaitu Lino, di mana Lino ini memang sebenarnya merupakan brand diamond yang cukup baru. Dia itu berdiri sekitaran tahun 2016-an kalau nggak salah, tapi dia cukup bagus dalam segi pemasaran, di mana dia udah ada di 2 kota besar yaitu Jakarta dan juga Bandung. Dan juga secara online dia itu pemasarannya sangat baik, dimana kalau kita misalnya beli di Tokopedia, Shopee kalau nggak salah ada juga, dan juga bahkan websitenya itu barang-barangnya semua ready stock. Brand-brand lain itu nggak ada yang bisa sekuat Lino secara online-nya. Menurut aku sih sampai sekarang ini belum nemuin yang bisa kayak Lino ini. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen beli diamond secara online, Lino ini termasuk salah satu brand yang selalu punya stok ready yang cukup banyak untuk diamondnya. Dari segi kualitasnya sendiri, kalau kata aku sih dia nggak bisa dikatakan kalah dengan grupnya Frank & Co ya. Jadi dari segi batu maupun kualitas perhiasannya menurut aku cukup oke juga sih. Kalau dari segi desain sendiri, Lino ini memiliki desain yang cukup unik juga, dan kalau aku sih cukup suka ya. Walaupun memang karena aku tuh suka orangnya iseng dan memang senang perhiasan, jadi kayak kalau tiap kali main ke mall, tempat perhiasan itu selalu aku masukin dan aku pengen tahu sekarang desainnya seperti apa dan gimana gitu. Dan memang aku kan ada kebutuhan untuk menikah, jadi memang aku ya secara rutin tuh kalau misalnya ke mall pasti aku tengoklah ke setiap toko diamond gitu. Siapa tahu tiba-tiba nemu yang cocok dan suka, ya udah tinggal dibeli gitu. Nah, dan surprise di awal tahun 2019 ini aku ngerasa ada kemajuan dari segi desain yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Walaupun yang dulu-dulunya menurut aku sih kalau ada toko Lino dan toko yang lainnya, aku mungkin nggak akan beli di Lino sih. Dari segi harga, sebenarnya Lino ini memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan brand-brand diamond lainnya. Mungkin karena Lino ini sendiri merupakan brand diamond yang cukup baru di telinga pemain diamond, sehingga nggak ada salahnya dong dia menurunkan harga untuk mengakuisisi pasar diamond. Yang keempat, yaitu yang terakhir, aku akan membawakan Adele sebagai penutup dalam sesi kali ini. Jadi memang Adele ini merupakan salah satu tempat diamond yang sudah beberapa kali aku jatuh cinta sama modelnya, dan beberapa kali juga aku hampir beli, tapi entah kenapa jadinya nggak jadi. Dari segi kualitasnya sendiri, Adele ini memiliki kualitas yang cukup sama dari segi diamondnya, yaitu VVS NF Quality Diamond. Dari segi kualitas perhiasannya, ada beberapa yang memang sebanding dengan pesaing-pesaing lainnya. Namun disayangkan ada beberapa yang mungkin karena segi dari desainnya itu sulit dan juga memang rumit, jadi ada beberapa yang kualitas perhiasannya itu nggak sebaik dari perhiasan-perhiasan milik Adele lainnya. Walaupun sebenarnya secara garis besarnya Adele ini memiliki kualitas yang bagus juga dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Dari segi desainnya sendiri, karena Adele ini memiliki tagline Jewelry for Everyone, dimana pastinya semua kalangan pasar dia punya dong. Jadi kayak kalau aku ngerasa untuk anak muda oke, buat orang tua oke, bahkan buat laki atau perempuan pun Adele itu bisa provide semuanya. Bahkan aku tadi udah bilang kalau Adele ini merupakan tempat yang sudah hampir beberapa kali pengen aku beli untuk perhiasannya, karena modelnya yang lucu-lucu itu sih. Apalagi kayaknya solitaire ringnya itu dia punya model yang unik-unik, menarik, dan juga girly banget. Dari segi harganya sendiri, Adele ini memang lebih terjangkau dibandingkan dengan grupnya Frank & Co. Tapi kalau dari Lino, kayaknya dia lebih tinggi sedikit ya daripada Lino. Hari ini aku udah bawakan 4 tempat diamond, dimana dari segi kualitas diamondnya, mereka semua memiliki kualitas diamond VVS NF Quality Diamond. Dari segi kualitas perhiasannya sendiri, dapat dikatakan mereka memiliki kualitas yang sama-sama bagus, kecuali mungkin ada beberapa milik Adele yang menurut aku nggak sebagus yang lainnya. Lalu dari segi
Desainnya sendiri, Frank & Co memiliki desain yang paling timeless, dan Adele memiliki kualitas yang paling girly. Dari segi harga sendiri, grup Frank & Co ini memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dan Lino memiliki harga yang menurut aku cukup terjangkau. Kalau kalian pengen tahu aku pilih yang mana, dan sebenarnya memang udah aku pilih juga, jadi pilihan pertama aku pasti balik ke desainnya sendiri. Karena aku ngerasa, bayangin cincin kawin itu akan kita pakai seumur hidup. Kalau misalnya kalian tiap hari aja ngelihatnya nggak suka, gimana kalian bisa seneng dengan cincinnya? Jadi ya harga mungkin kalau memang itu lebih mahal, ya sebenarnya nggak sebanding dengan jangka waktu kalian untuk melihat desainnya sendiri gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Nah, jadi pilihan aku tuh memang sebenarnya jatuhnya ke Lino. Jadi pertama memang dari desainnya itu sendiri aku paling suka. Walaupun memang aku survei di awal tahunan. Terus untungnya aku paling suka di Lino, dia harganya yang terjangkau. Dan pilihan yang terakhir itu kenapa? Karena aku baru decide mau menikah di bulan-bulan ke depan ini. Dan waktu untuk aku milih perhiasan cincin itu nggak banyak. Karena kan kalian tahu sendiri, toko-toko di seluruh kota tutup. Bayangin aku mau survei lagi kemana dan beli lagi di mana, dan waktu itu memang Lino yang bisa nyediain cincin dalam waktu hanya 2 minggu saja. Kalau yang lainnya kayaknya dia minta waktu paling sebentar itu 2 bulan. Jadi Lino yang menurut aku bisa menyediakan cincin untuk pernikahan aku. Jadi memang sebenarnya sih the power of kepepet jadi beli di Lino itu, dan memang untungnya sih udah suka juga. Oh ya, tips kali ini aku sih saranin kalian untuk tetap survei di beberapa toko, karena mungkin preferensi setiap orang akan berbeda-beda. Misalnya kalau aku kan lebih ke segi desain, mungkin ada beberapa yang memang ke kualitas cincinnya, misalnya ke perhiasannya atau ke kualitas diamondnya, atau mungkin dari segi harganya. Karena setiap orang punya preferensi berbeda-beda, mungkin itu bisa menjadikan pertimbangan dan pemilihan dari setiap individu akan berbeda juga. Jadi thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk tonton next video juga, karena aku akan khusus bawakan tempat-tempat diamond yang memang ada di lokalan Bandung. See you in the next video. Bye-bye!